Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir Al-Quran kita. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mempelajari bersama tentang tafsir dari surat Abasa. Surat yang ke-80, terdiri dari 42 ayat. Dia termasuk jajaran surat-surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat An-Najm. Para mufassirin, para ulama-ulama ahli tafsir telah bersepakat bahwa asbabun nuzul, sebab turunnya surat Abasa, adalah berkenaan dengan kisah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui kejadian itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat yang mulia, yaitu surat Abasa. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan, "Unzila Abasa wa tawalla fi ibni Ummi Maktumin al-A'ma." Diturunkannya surat Abasa wa tawalla berkenaan dengan peristiwa Ibnu Ummi Maktum yang tunanetra. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yaqulu, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah arsyidni." Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun minal udhama'il musyrikin. Sedangkan di hadapan Nabi SAW waktu itu ada seorang pembesar dari kaum musyrikin. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqbilu 'alal akhar. Maka Nabi SAW berpaling dari Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu dan menyambut, berbicara dengan pembesar kaum musyrikin tersebut. Inilah yang melatar belakangi turunnya surat Abasa wa tawalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang pertama, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang tunanetra kepadanya, yaitu Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kejadian ini terjadi sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, saat beliau sallallahu alaihi wasallam masih berada di Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin tamunya, yaitu pembesar
musyrikin ini kecewa dengannya sehingga dia lari dari dakwah Islam. Rasulullah tidak ingin mengecewakan tamunya. Rasulullah ingin pembesar ini bisa masuk ke dalam agama Islam dan dia bisa membawa kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Di sisi yang lainnya, bahwa Abdullah bin Maktum tidak mengetahui kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berhadapan dengan seorang pembesar, seorang tamu yang diagungkan, petinggi dari orang-orang Quraisy. Dia tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Wa ma yudrika la'allahu yazzakka." Tahukah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barangkali dia yaitu Abdullah bin Maktum ingin membersihkan diri dari dosa dengan bimbingan yang dengarkan darimu. Ibnu Maktum radhiyallahu anhu benar-benar ingin membersihkan dirinya, ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat baginya. Dia ingin mendapatkan nasihat dari engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nasihat itu bermanfaat bagi Abdullah bin Maktum. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa serba kecukupan, yaitu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembesar kaum musyrikin, ini mereka merasa cukup dengan harta dan kedudukannya, fa anta lahu tasadda. Justru engkau malah melayaninya karena engkau berharap dia mendapatkan petunjuk melalui dirimu. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada celaan bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika orang pembesar musyrikin itu tidak membersihkan dirinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebenarnya Rasulullah tidak bertanggung jawab jika orang ini tidak mau masuk Islam, tidak mau memeluk agama Islam, maka Rasulullah tidak berdosa atasnya. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, maka engkau justru mengabaikannya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tamumu yang merasa tidak butuh dengan Islam, tetapi engkau menginginkan dia masuk Islam, engkau layani. Tetapi Abdullah bin Maktum, sahabat yang bersih hatinya, yang datang kepadamu ingin mendapatkan bimbingan Islam yang benar, engkau justru malah tidak melayaninya. Engkau mengabaikannya, engkau berpaling darinya. Kalla innaha tazkirah. Sekali-kali jangan berbuat demikian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya surat atau ayat Al-Quran adalah sebuah peringatan. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya tidak berbuat yang demikian. Hal ini mengingatkan kepada kita para akhwat rahimani wa rahimakunallah, apabila ada seorang muslimah, ada seorang wanita yang benar-benar ingin mempelajari Islam yang benar, dia ingin bagaimana Islam sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak selayaknya kita mengabaikannya. Kita berusaha untuk membimbingnya di jalan yang lurus menurut syarat Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanita-wanita yang lain yang dia mencemooh dakwah, yang dia merasa tidak butuh dengan Islam, dia merasa tidak butuh bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak ada dosa ketika kita mengabaikan mereka. Karena kita tidak bertanggung jawab atas keimanan mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَمَنْ كَانَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ كَانَ فَلْيَكْفُرُ. Barang siapa yang ingin, silakan dia beriman. Dan barang siapa yang ingin, silahkan dia kufur. Kalaulah ada orang yang benar-benar ingin mendekat kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, maka hendaknya kita menyambutnya dengan baik. Dan adapun orang-orang yang menentang, yang mereka memusuhi dakwah, maka kita tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk melayaninya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Faman syaa'a dzakarah." Barang siapa yang menghendaki, maka dia akan memperhatikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut yang ada di dalam wahyu yang diturunkan. Fi suhufim mukarramah. Ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah itu berada di dalam kitab yang dimuliakan, di Lauhil Mahfuz.
marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Ditinggikan kedudukannya dan disucikan dari berbagai kekurangan, gangguan, serta pencurian syaitan. Bi'aidi safara, kiramim barara. Ayat-ayat Al-Quran itu berada di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Dijaga di tempat yang tinggi, suci, dan berada di tangan para malaikat-malaikat yang mulia lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah penjagaan Al-Quran sejak di Lauhil Mahfuz dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah turunkan ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Al-Quranul Karim. Dan di antara isi Al-Quran adalah peringatan kepada manusia. Barang siapa yang benar-benar ingin berbahagia di kehidupan dunia dan akhiratnya, maka dia akan mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim dengan benar. Karena kita tidak akan bisa mengambil faedah dari Al-Quran kecuali langkah pertama kita harus akrab dan dekat dengan bacaan Al-Quranul Karim. Apa kata Nabi SAW? Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Seorang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan benar, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Malaikat-malaikat yang berada di langit. Walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun falahu ajrani. Dan seorang yang masih kesulitan membaca Al-Quran, yang dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, falahu ajrani, maka baginya 2 pahala. Maka sebaiknya para akhwat rahimani wa rahimakunallah, kita sambil mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran, di sana juga dihidupkan majelis-majelis penghafal Al-Quran. Ketika sekarang kita mempelajari tafsir Abasa wa Tawalla, maka sebaiknya sebelum kajian atau setelah kajian, para jamaah itu yang hadir menyetorkan hafalannya kepada koordinator yang ada di sana. Karena sangat disayangkan ketika kita mempelajari tafsir Al-Quran, tetapi kita jarang untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-17, Kutilal insanu ma aktsara. Binasalah manusia, betapa sangat kekufuran mereka. Sebagian para mufassirin menyebutkan bahwa kutilal insanu ma aktsara ini berkaitan hanya untuk orang-orang kafir saja. Tapi sebagian yang lainnya menyebutkan bahwa ini berlaku umum bagi seluruh manusia, karena sebagian manusia adalah mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah mereka diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia diciptakan dari nutfah, dari tetes mani, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya dan menentukannya. Apa yang Allah tentukan? Yang Allah tentukan adalah ajalnya, rizkinya, amalannya, celaka dan bahagianya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal, menetapkan rizki, amalan, celaka dan bahagia manusia sejak dia berada di rahim ibunya 120 hari di rahim ibu tersebut. Tsummas sabila yassara. Kemudian Allah memudahkan jalannya. Ketika dia telah tercipta di rahim ibunya, maka Allah akan mudahkan jalannya, yaitu jalan keluar dari rahim ibunya menuju ke alam dunia. Dan tidak hanya itu, Allah mudahkan jalan simpanan rizkinya. Dibimbing bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa berpakaian, dan seterusnya. Sehingga dia bisa hidup di permukaan bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Tsumma amatahu fa'akbarah." Setelah dia melalui hari-harinya di kehidupan dunia, pada saatnya kematian akan mendatanginya. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam kubur. Disebutkan oleh para mufassirin bahwa di antara bentuk penghormatan terhadap manusia secara umum
dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, maka manusia dihormati dengan dimakamkan di kuburan. Karena kalau makhluk yang lain selain manusia, maka dibiarkan begitu saja. Sehingga jasadnya dimakan binatang buas atau dimangsa oleh burung-burung pemakan bangkai. Dan ini sebuah kehinaan bagi makhluk tersebut. Adapun manusia, Allah muliakan dengan dimakamkan di kuburan. Tsumma idza syaa'a ansyara. Jika Allah menghendaki, maka Dia akan membangkitkan manusia itu kembali setelah kematiannya untuk diberikan balasan apa yang telah dilakukan ketika di dunia. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan manusia belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Betapa banyak perintah Allah yang dibebankan kepada manusia, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia dilalaikan oleh manusia secara umum. Mereka tidak melakukan kecuali hanya sedikit sekali. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Artinya apakah hujah mereka tidak melaksanakan perintah Allah? Padahal Allah telah berikan semua perangkat hidup di dunia. Yang dengan perangkat ini mereka sebenarnya bisa beribadah, bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan pada ayat berikutnya, فَلْيَنْدُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Dari mana makanan tersebut datang dan siapa yang mendatangkannya. Kenapa Allah sebutkan makanan terlebih dahulu? Karena makanan merupakan salah satu sebab kehidupan manusia. Bayangkan ketika ada bayi yang terlahir. Dia tidak menghisap ASI dari ibunya. Dia tidak mengkonsumsi makanan. Maka bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup? Ini Allah sebutkan pertama kali bahwasanya makanan sangat berarti bagi manusia. Karena ia merupakan salah satu sebab kehidupan manusia. Anna sababna al-ma'a sabba. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kami curahkan air hujan yang melimpah dari langit untuk bumi. Kalaulah bumi tidak pernah dihujani dengan air, maka bumi akan kering, bumi akan gersang, dan tidak bisa dihuni oleh manusia di atasnya. Nikmat hujan ini nikmat yang besar. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kami telah membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba. Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Wa inaba wa qadba. Ada anggur, ada sayuran, wa zaituna wa nakhla. Ada zaitun dan kurma, wa hadaiqa ghulba. Ada kebun-kebun yang lebat, wa fakihata wa abba. Buah-buahan dan juga rerumputan. Untuk apa semua ini Allah ciptakan? Ada hujan, Allah tumbuhkan biji-bijian, Allah keluarkan anggur, kurma, zaitun, kebun, buah-buahan, rerumputan. Untuk apa? Mata'al lakum wa li'an'amikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kesenangan kalian dan binatang-binatang ternak kalian. Artinya semua itu untuk manusia serta binatang ternak yang ada. Sehingga manusia bisa hidup di atas bumi dan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha ja'atis sakhah. Apabila telah datang tiupan sangkakala yang memekakkan telinga. Itu apabila telah datang tiupan sangkakala yang menggetarkan hati, yang menjadikan manusia ketakutan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Seorang lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Seorang suami lari dari istrinya dan juga anak-anaknya. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Ketika pada hari kiamat kelak, maka kondisinya berubah. Kalau di dunia seorang merasa nyaman, seorang merasa tenang ketika berada di tengah-tengah keluarganya, ketika berada di tengah saudaranya, ketika berada di sisi ibu dan bapaknya, seorang akan merasa nyaman di samping istrinya, bahkan seorang akan merasa tenang di tengah-tengah anak-anaknya. Ini dulu ketika di dunia.
Akan tapi ketika pada hari kiamat justru seorang lari dari orang-orang terdekatnya. Kenapa mereka lari? Karena mereka tahu bahwasanya mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga mereka tidak ingin mendapatkan beban berat sehingga mereka lari dari orang-orang dekatnya. Orang-orang yang selama ini membantu mereka, maka dia ingin pergi menjauh dari mereka. Karena mereka juga punya urusan-urusan sendiri. Mereka harus mempertanggungjawabkan amalannya ketika di dunia masing-masing. Allah menyebutkan likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang waktu itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia tidak ingin diganggu dengan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Kalian akan dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak dikhitan. Qalat imra'atun, maka ketika dibacakan hadis yang mulia ini, seorang wanita yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayubsiru aw yura ba'duna awrata ba'din? Apakah ketika itu kita bisa melihat aurat yang lainnya? Seorang wanita bisa dilihat oleh lawan jenisnya, demikian sebaliknya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fulanah likulli mri'in minhum yauma idin sya'nu yuhni. Pada hari itu, setiap dari mereka mempunyai urusan yang menyibukkan. Mereka tidak lagi fokus masalah-masalah yang demikian. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan istrinya, anaknya tidak mau dipikirkannya. Dia ingin fokus apakah dia bisa selamat sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya, wal iyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Banyak wajah-wajah yang pada hari itu berseri-seri. Itu wajahnya orang-orang yang beriman, wajahnya orang-orang yang bertakwa. Dhahikatum mustabsyirah. Mereka tertawa, mereka gembira pada hari itu. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka tahu kenikmatan yang selama ini dijanjikan kepada mereka. Mereka tahu kemuliaan yang sudah menanti kepada mereka. Mereka tahu bahwa amalan yang diamalkan ketika di dunia, maka hari inilah mereka akan mendapatkan balasan kebaikannya berupa dimasukkan ke dalam surga. Sehingga mereka bercahaya wajahnya, berseri-seri, wajahnya gembira karena sebentar lagi mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Di sisi yang lainnya, banyak pula wajah-wajah yang tertutup dengan debu, yang ditutupi dengan kegelapan karena mereka dalam kondisi kehinaan, kesengsaraan dengan dosa dan kemaksiatan, bahkan kekufuran mereka ketika di dunia. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Itu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah secara sederhana tafsir dari surat Abasa wa Tawalla yang mana mengingatkan kepada kita tentang pentingnya seorang belajar ilmu agama, karena ketika dia belajar ilmu agama maka dia akan mendapatkan banyak petunjuk kebaikan. Dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat makanan dan nikmat yang lainnya. Kemudian dia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi wajah yang berseri-seri, wajah yang bergembira karena yakin apa yang dijanjikan kepada mereka sudah di hadapan mereka. Dan di sisi yang lainnya ketika seorang tidak belajar ilmu agama, maka dia tidak paham kebaikan, tergelincir banyak dosa dan kesalahan, di dunia banyak mengeluh, banyak menggerutu, mencela nikmat yang diberikan kepadanya, tidak mensyukuri, dan nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam kondisi wajah yang gelap, ketakutan, kehinaan, bahkan sebagian dari mereka dimasukkan ke dalam neraka karena kekufuran. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ana kembalikan ke moderator untuk membuka sesi diskusi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Bismillah, nurahibu bitalibatil azizat allati targhabtunna fi tarhil as'ilah 'ala al-ustad. Tafaddalna li tarhil as'ilah mubasyarah bi istikhdami rasin awalan. Tafaddali, Ummu Niza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, dari mana Bu? Mohon maaf kalau mungkin agak bising Ustadz, posisi sedang lagi ada di jalan. Masya Allah. Nah, tafadhali, silakan Bu. Dari mana ini Bu? Mohon. Dari situ Bondo Ustadz. Masya Allah. Silakan, silakan. Dari situ Bondo. Izin tanya nggih Ustadz. Dulu itu saya pernah dengar ceramah gitu ya Ustadz, dari seorang ustadzah gitu. Menyangkut surat Abasa ini. Jadi kayak di ayat yang keberapa ya itu, yang apa, bunyinya tuh sumas sabila yassarah, itu katanya bisa dibaca ketika seorang ibu hamil yang hendak melahirkan untuk memudahkan proses kelahirannya. Karena kan artinya dia yang memudahkan jalannya gitu. Nah, apakah itu dibenarkan Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama. Baik, mungkin satu dulu Bu. Kemudian, Iya, oh nanti iya, nggih, supaya Ustadz. nggak terlupakan. Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya dari situ Bondo sebagai pembuka diskusi pada kesempatan kali ini tentang ayat tadi, "Tsummas sabila yassarah" ya, salah satu ayat di ayat Abasa wa Tawalla, surat Abasa wa Tawalla di ayat yang ke 20 ya. Yang berarti kemudian dia yang memudahkan jalannya. Para ulama-ulama tafsir sebenarnya mereka ada beberapa tafsiran ya tentang ayat ini. Yang pertama tadi yaitu dimudahkan jalan keluar dari rahim ibunya. Sebagaimana konteks dari pembicaraan ayat yang sebelumnya yaitu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dia diciptakan dari nutfah, dari air mani, faqaddarahu, dan Allah menentukan ajalnya, menentukan rizkinya, menentukan amalannya, bahkan celaka dan bahagianya. Kemudian diteruskan dengan ayat yang setelahnya, tsummas sabila yassarah. Setelah dia berada dalam rahim ibunya berupa nutfah, berupa mani, kemudian dia dimudahkan jalan keluarnya. Sehingga pendapat yang pertama menyebutkan bahwa tsummas sabila yassarah artinya dimudahkan jalan keluar ke dunia melalui rahim ibunya. Kemudian ada pendapat yang lainnya, tsummas sabila yassarah, maksudnya adalah dia dimudahkan rizkinya ketika dia sudah keluar di dunia. Karena dikaitkan dengan ayat yang setelahnya, tsumma amatahu fa'akbarah. Kemudian dia dimatikan, kemudian dia mematikannya, itu Allah mematikannya, fa'akbarah, dan memasukkannya ke dalam kubur. Kita tahu ketika seorang itu meninggal dunia berarti rizkinya sudah habis. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ya ayuhan nas ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a anha." Kata Nabi SAW, "Wahai sekalian manusia, maka berbaik-baiklah kalian di dalam mencari rizki. Karena seorang manusia, suatu jiwa tidak akan meninggal dunia sampai dia menghabiskan seluruh lumbung rizkinya meskipun terlambat datangnya." Artinya ketika dia meninggal dunia, berarti sudah habis rizkinya. Sehingga ayat tsummas sabila yassarah, kemudian dia memudahkan jalannya, artinya memudahkan jalan rizkinya. Ketika sudah habis, tsumma amatahu fa'akbarah. Ketika rizkinya habis, maka dia mematikannya dan memakamkan jenazahnya. Allah yang menjadikan jenazahnya bisa dikuburkan di dalam bumi. Intinya, ada dua tafsiran di kalangan para ulama yang masyhur, sehingga bisa dibawa dalam dua tafsiran tersebut. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, apakah ayat ini boleh dijadikan sebagai bacaan amalan tertentu? Ketika seorang ingin melakukan satu amalan ibadah yang berharap pahala, berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini butuh dalil. Ketika tidak ada nas dalil yang menyebutkan demikian, maka seorang tidak bisa menggunakan ayat-ayat tertentu untuk ini, untuk itu, karena itu butuh syariat, butuh aturan dalam agama Islam yang mulia ini. Dan syariat itu yang berhak membuat hanya Nabi SAW. Kalau seandainya semua manusia boleh membuat syariat sendiri, boleh menentukan cara ibadah sendiri, maka tidak ada gunanya Nabi diutus. Tidak perlu Nabi mencontohkan salat, mencontohkan puasa,
mencontohkan haji, umroh, dan yang lainnya. Karena manusia punya hak untuk berkreasi di dalam ibadahnya. Sehingga dengan diutusnya Nabi SAW, maka ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang sesuai dengan contoh Nabi SAW. Bahkan ibadah yang selainnya bukan hanya tidak berpahala, bahkan diancam dengan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Dan sependek yang kami tahu, tidak ada nas dalil yang menyebutkan demikian. Sehingga tidak boleh seorang menentukan ini dibaca ketika itu, ini dibaca ketika ini, padahal tidak ada hadis yang menyebutkan di dalam masalah itu. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang kedua, Bu. Untuk yang kedua, Ustaz, tadi kan dijelaskan kalau ketika hari kiamat itu nanti seseorang itu dibangkitkan dalam dua keadaan, dalam keadaan yang berbahagia atau dalam keadaan dia yang sedang perang. Nah, bagaimana Ustadz kalau seorang mukmin yang dia melakukan amalan kebaikan tapi juga dia melakukan dosa, dia dibangkitkan dalam keadaan yang mana, Ustadz? Baik, Masya Allah. Pertanyaan bagus ya. Seorang muslim yang dia melakukan dosa, kemudian ada kebaikannya, dia dibangkitkan dalam kondisi seperti apa ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dosa dan kebaikan nanti pada hari kiamat itu akan ditimbang ya. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih dominan, maka itu yang menjadi penentu. Apakah dia nanti berujung dengan surga, ataukah berujung dengan neraka, wal'iyadzubillah. Ketika dia banyak amalan kebaikannya, meskipun dia punya dosa dan kesalahan, maka dia akan menuju ke dalam surga. Dan artinya dia dibangkitkan dalam kondisi berbahagia meskipun dia punya kesalahan. Demikian pula ketika seorang punya kebaikan, tapi ketika dosanya lebih dominan, lebih banyak, maka dia pun akan merasakan neraka, dan dia akan dibangkitkan dalam kondisi hina, dalam kondisi gelap wajahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari putihnya wajah-wajah dan hitamnya wajah-wajah. Kata para ulama tafsir, pada hari putihnya wajahnya ahlu sunnah dan hitamnya wajahnya ahlul bid'ah. Kita tahu amalan bid'ah itu ada yang mukaffirah, ada yang mufassiqah. Ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak sampai pada level demikian. Tapi amalan itu menjadikan pelakunya hitam, wajahnya pada hari kiamat kelak, yang menjadi tanda bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyatubillah. Jadi yang menentukan adalah mana yang lebih banyak dari amalan tersebut ya. Dan di antara yang menentukan pula yang besar nilainya adalah amalan di akhir usia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan penentu yang besar nilainya, yang menjadi penentu adalah amalan di akhir usia. Ketika dia menutup usianya dengan kebaikan, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi berbahagia. Tapi sebaliknya, ketika dia menutup amalannya dengan keburukan, maka pertanda amalan kebaikan yang selama yang dilakukan adalah amalan yang baik dalam pandangan manusia, bukan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun nanti dibangkitkan dalam kondisi wajah yang hitam, yang penuh dengan kehinaan, wal'iyadzubillah. Baik, mungkin silakan yang lainnya. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, summa ba'daha tafadhali ukhti Ananda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Silahkan. Dari mana, Bu? Dari Palu, Ustadz. Dari Palu. Silakan. Assalamualaikum. Ana izin bertanya, Ustadz, terkait interaksi atau sosialisasi kita sebagai seorang muslim atau muslimah dengan non-muslim, misalnya tetangga atau teman di kampus atau di kantor, apakah sebenarnya kita boleh mendoakan kebaikan terkait urusan dunia kepada non-muslim? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan.
Wajazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dari Palu ya. Bagaimana ketika seorang muslim dan muslimah berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, dan bolehkah mendoakan kebaikan untuk urusan dunia mereka. Taib akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mumtahanah, Allah menyebutkan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah tidak melarang kalian untuk berinteraksi yang baik ya kepada orang-orang yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, tidak memusuhi kalian. Kalian berbuat baik kepada mereka tidak mengapa. Bahkan kalian berlaku adil kepada mereka itu sesuatu yang Kemuter banget ya. mulia. Iya, jadi diperbolehkan seorang muslim dan muslimah itu berinteraksi dengan orang-orang non-muslim ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama-ulama kita, di antaranya Imam As-San'ani, menyebutkan bahwa Nabi SAW selama 10 tahun di Madinah, beliau itu berjual beli di pasar besar Bani Qainuqa. Ya, kita tahu pasar itu dominannya adalah orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi bukanlah orang Muslim, orang Ahlul Kitab yang bukan seorang Muslim. Jadi beliau beli di sana, berdagang di sana, intinya itu diperbolehkan dalam agama kita. Selama tidak di dalam masalah urusan-urusan ta'awun dalam urusan keyakinan mereka. Kemudian bolehkah seorang muslimah ini mendoakan kebaikan dalam dunia? Diperbolehkan, dan lebih baik ketika didoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Adapun ketika memohonkan ampunan, maka ini tidak diperbolehkan, karena mereka bukanlah seorang yang berada di atas akidah yang benar seperti yang Allah perintahkan. Sehingga kalau misalnya mendoakan umum ya kebaikan, maka ini boleh. Tapi kalau masalah pengampunan dosa, masalah kebaikan di akhirat, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Baik, silakan yang lainnya. Naam. Summa ba'daha tafaddali ukhti Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam Amin. keadaan Iya, sehat. benar. Saya, amin. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kalau kita itu sebetulnya dalam diri kita tuh tahu ya Pak Ustadz amalan yang baik dan buruk, karena perbuatan kita sendiri kita rasakan gitu. Kalau saya sih penilaian saya sendiri begitu Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang kita sesudah sholat tuh rasanya sedih gitu Pak Ustadz, melakukan suatu perbuatan dosa yang besar atau kecil. Itu terasa pada tubuh kita sendiri gitu. Jadi misalnya kita sholat dan berdoa ya kepada Allah, tapi kita perbuatannya masih baik apa tidak itu merasakan maksud misalnya setiap hari, apakah kita selalu bergibah kepada orang atau berbuat buruk, itu kita merasakan. Nah itu kalau misalnya kita dipanggil Allah, kan kita akan dibangkitkan di padang mahsyar ya Pak Ustadz ya. Itu kita akan dikumpulkan oleh saudara-saudara kita. Nah itu kan dosa itu kita nggak bisa ya, nggak ada saudara, nggak ada siapapun yang amalan yang baik, yang hanya Al-Quran yang penerang hidup itu. Misalnya kita berbuat dosa seperti itu, gimana Pak Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya, tentang bagaimana seorang muslimah yang meyakini bahwa dia punya kesalahan ya, kemudian bagaimana nanti pada hari kiamat kelak ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, kita tahu dosa itu terbagi menjadi dua, ada al-kabair, dosa besar, dan ada as-saghair, dosa kecil ya. Dosa besar itu ada 3 kriterianya. Yang pertama, ketika dosa itu disebutkan hadnya di dunia, seperti mencuri, membunuh, berzina, yang ada had, ada hukuman di dunia, maka itu dosa besar. Kemudian yang kedua, dosa dikatakan dosa besar apabila ada ancaman di akhirat, ya, ancaman berada di sungai darah seperti pelaku riba dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, dilaknat oleh lisan Nabi SAW. Misalnya seorang yang minta ditato, seorang yang mencukur alisnya, seorang yang menyambung rambut, maka itu semuanya amalan yang terlaknat
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk dosa besar. Adapun yang selain itu, maka masuk dalam shaghair, dosa kecil. Apa bedanya dosa besar dengan dosa kecil? Yang jelas sama-sama kesalahan, kemaksiatan. Kalau dosa besar, pelakunya harus taubatan nasuha ketika dosanya ingin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Itu kalau dosa besar. Adapun kalau dosa kecil, maka amalan kebaikan yang dilakukan itu bisa mengikis, menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Innal hasanah tudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan dosa dan kesalahan, itu dosa-dosa kecil. Sehingga ketika seorang dibangkitkan pada hari kiamat dan dia tidak punya dosa besar, yang ada hanyalah dosa kecil, tapi dia juga banyak amalan kebaikannya, maka amalan kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Sebagaimana kaidah yang dibuat oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab beliau Tafsir Aisarut Tafasir, yang menyebutkan annas saghaira, sesungguhnya dosa-dosa kecil akan dihapuskan dengan amalan-amalan kebaikan ketika ditinggalkan dosa-dosa besar. Jadi ketika dosa kecil maka otomatis akan terhapus, Bu, pada hari kiamat kelak. Wallahu taala alam. Iya, saya mau bertanya lagi, Pak Ustadz. Kita kan dalam membaca Al-Quran itu kalau lancar kita akan berkumpul bersama malaikat. Nah, kita misalnya udah belajar beberapa tahun ya, dari kecil sampai sekarang misalnya masih terbata-bata. Nah, itu kita udah berusaha belajar gitu ya. Nah, saya tuh masih terkendala tuh dalam Al-Fatihahnya, Pak Ustadz. Itu kan surat Al-Fatihah itu kan untuk sholat ya. Jadi, saya tuh ayat yang terkendali itu, 2 ayat yang terakhir. Nah, itu yang pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu misalnya masih begitu aja Pak Ustadz, kan itu kan harus dibaca, nggak boleh terlalu panjang. Nah, itu saya kan suka pembawa acara seperti Pak Ustadz gini, jadi, takut sering ditegur itu Pak Ustadz. Itu kita harus bagaimana ya Pak Ustadz? Padahal kita udah belajar gitu Pak Ustadz, selama ini jejak online. Baik, Masya Allah. Ketika seorang sudah belajar ya, yang dia maksimal dia lakukan, maka hendaknya dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Hendaknya dia bertakwa kepada Allah semampu kalian ya. Jadi ya gimana lagi, karena memang sudah berusaha, yang penting terus belajar ya, yang penting terus berusaha melatih diri, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya hambanya telah berusaha yang sebaik-baiknya. Wallahu taala a'lam. Iya, Ustaz. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sepertinya cukup ya untuk diskusi malam hari ini karena ada penutupan grup Hadis Qudsi Jilid 1. Izin untuk menyampaikan penutupannya. Alhamdulillah, khawatibillah rahimani wa rahimakunallah. Grup Hadis Qudsi Muslimah Jilid 1 angkatan 2024 sudah selesai. Pembelajaran dilakukan sejak tanggal 15 April 2024 dan berakhir di tanggal 11 November 2024. Alhamdulillah sudah selesai. Total peserta yang tergabung waktu itu 164, yang lulus ya sampai dapat sertifikat karena tidak semuanya lulus, hanya dapat nilai 60 ke atas yang aktif mentelaah materi, memberikan reaksi positif, hanya 89 peserta. Jadi sekitar separuh itu tidak lulus di HKM 1 ya. Dengan rincian 13 peserta nilainya makbul. Nilai makbul itu antara 60 sampai 70. Nilai 60 sampai 70. Kemudian 10 orang nilainya jayyid. Jayyid nilai 71 sampai 80. 21 nilainya jayyid jiddan. Jayyid jiddan nilai 81 sampai 90. Dan yang terbanyak yang nilainya mumtaz. Nilai mumtaz itu antara 91 sampai 100. Alhamdulillah sudah selesai dan sertifikat sudah dibagikan melalui email, dan kalau tidak bisa diambil silahkan mengambil melalui link Google Drive yang sudah disediakan. Kami mengucapkan selamat kepada para peserta, terutama yang sampai mendapatkan sertifikat.
Alhamdulillah Antuna sudah bersabar mengikuti pembelajaran. Semoga belajarnya Antun diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, dengan pahala yang besar yang insya Allah akan bermanfaat pada hari yang tidak lagi berguna harta maupun keturunan. Dan kami ingatkan bahwa grup diskusi ini adalah grup dengan level tertinggi ya. Kita punya 5 kelas. Yang paling tertinggi itu grup hadis qudsi muslimah. Selain ini adalah grup perdana dulu yang pernah kita buka. Grup ini pembukaannya hanya setahun sekali. Berbeda dengan grup-grup yang lainnya yang bisa dibuka sewaktu-waktu, seorang bisa bergabung. Bahkan ada waiting group ketika grupnya penuh. Adapun di grup hadis qudsi ini terbatas. Ketika pendaftaran ditutup, maka tidak akan ada penambahan. Bahkan memungkinkan ketika seorang live group ya berkurang begitu. Tapi grup ini dibukanya cuma setahun sekali. Sehingga insya Allah akan dibuka kembali tahun 2025 insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Sehingga kalau Antuna ingin ikut silahkan menunggu momen itu. Karena itu momen langka. Jarang-jarang dibuka gitu. Dan lihatlah bagaimana kita mendapatkan nikmat yang besar di zaman ini. Antuna belajar tidak perlu keluar rumah. Belajar hadis ya, tidak perlu melakukan perjalanan jauh, cukup dari HP Antuna yang sangat mudah sekali dengan kuota yang sangat terjangkau. Antuna belajar hadis-hadis Nabi SAW yang kata Nabi dalam hadisnya, nadarallahu mra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan, menjadikan berseri-seri wajah orang-orang yang menghafal hadis-hadisku, mempelajari hadis-hadisku dan mengamalkannya, kemudian dia mengajarkannya kepada yang lainnya. Dulu dikenal oleh para ulama-ulama hadis, man talabal hadis fa'aflas. Barang siapa yang belajar hadis maka dia bangkrut karena dia harus belajar ke banyak guru dengan perjalanan yang jauh hanya untuk mendapatkan satu hadis. Dan sekarang dari rumah, bahkan dari tempat Antuna bisa belajar ilmu hadis yang mulia. Dan hadis qudsi ini evaluasinya cukup banyak ya. Jadi setiap satu angkatan itu nanti ada 10 evaluasi, sehingga cukup ketat, beda dengan grup-grup yang lainnya. Yang jelas kami ucapkan selamat kepada yang sudah mendapatkan sertifikat. Semoga menjadi pemantik untuk mengikuti kelas-kelas berikutnya. Masih ada HKM 2, ada hadis qudsi muslimah 3, dan semoga tahun depan bisa dibuka hadis qudsi hadis qudsi keempat angkatan tahun 2025, angkatan kelima tahun 2025, insya Allah ta'ala. Dan insya Allah kalau program ini lancar, semoga bisa selesai di kelas jilid yang ke-15. Jadi masih ada 4 jilid, 3 jilid yang sudah ready, jilid ke-4 lagi persiapan, nanti ada sampai jilid ke-15. Silakan bagi yang berminat menunggu momen dibukakan grup hadis qudsi muslimah angkatan kelima tahun 2025 insyaallah ta'ala. Tapi ini yang bisa kita sampaikan. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ana kembalikan ke moderator untuk mengakhiri kajian pada kesempatan malam hari ini. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya ustazuna. Wa syukran wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikun wa ihtimamikun. Yumkin kafaina liqa'u hadzal lail in wajadtum al akhta' wa afkum minkun. Nahtatim bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz.